Thanks for saving us. Stay! On the go! Stem Gatling! Tabasco Storm! One Piece Live Action Season 2 2026. Pada episode sebelumnya, Luffy bersama kru topi jerami telah sampai di Pulau Gatus. Namun mereka terheran karena bajak laut seperti ini malah disambut oleh seluruh warga desa. Bahkan wali kota yang bernama Igaram. Mereka telah memberikan sebuah jamuan yang sangat menyenangkan. Semua apa yang diinginkan oleh seluruh kru topi jerami telah disediakan di tempat ini. Akan tetapi menyimpan sebuah keburukan. Ternyata ini adalah sebuah jebakan. Mereka semua adalah orang-orang dari anggota Black Works untuk bisa memburu putri kerajaan yang bernama Putri Vivi. Hingga pada akhirnya pertempuran pun telah pecah. Semua orang pun telah dibantai oleh seluruh kru topi jerami. Sehingga mereka pun telah selamat membawa Putri Vivi untuk bisa diselamatkan dan dibawa ke kerajaan Alabasta. Namun sayang sekali pertempuran belum usai. Karena mereka semua mengetahui seluruh anggota sindikat Brookways akan terus saja melakukan pemburuan. Setelah mereka sampai dalam sebuah pulau yang bernama Little Garden, mereka pun harus mengisi log boss terlebih dahulu untuk menuju pulau selanjutnya. Tanpa diduga, seluruh sindikat pun telah sampai di tempat ini, sehingga Zoro sekarang sudah menjadi belenggu oleh mereka. Setelah mereka sampai, akhirnya mereka pun langsung membuat sebuah rencana untuk bisa menangkap seluruh kru topi jerami. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Kapten Luffy akan bisa menyelamatkan semua orang? Kita akan bahas sampai tuntas. Run! Tag. What happened this Wednesday? Oh no. Shit happens. What is wrong with you two? What? Pada awal season 2 episode 5 dan 6, di mana Nami dan Zoro telah ditandai oleh Golden Week. Untung saja Putri Vivi telah sadar dan menghapus tanda dari Nami, sehingga dia pun langsung tersadar. Entah apa yang telah terjadi, mereka berada di sebuah rumah yang telah dibuat dari lilin dengan kekuatan Mr. Tree. Namun sayangnya Zoro yang telah ditandai, dia pun terus saja ngelamun dan ngelantur, tidak bisa melakukan apapun. Vivi mengatakan bahwa situasi kita sekarang dalam bahaya dan akan dijadikan anggota mereka. Whatever he's planning, you're gonna wish you were dead. What do you think of my latest piece? Kemudian sisi yang lain, Mr. Tree yang telah membuat sebuah panggung pentas untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan bersama partnernya bernama Miss Golden Week. Dialah seorang pelukis yang bisa mempengaruhi seluruh rasa yang ada di dalam diri manusia, di mana Golden Week mengatakan kepada Mr. Tree bahwa si kapten adalah mainannya dan tidak boleh diganggu gugat untuk bisa dijadikan budak. Spoil our party. Luffy! We got a problem. This Brookways.
Usopp yang telah mendengar percakapan mereka, di mana dia pun langsung datang kepada Luffy yang sekarang sudah ngelamun. Bahkan air matanya yang sudah bercucuran, ternyata Luffy yang sudah ditandai dengan rasa kesedihan. Walaupun Usopp terus saja memberikan informasi kepada Luffy bahwa teman-temannya dalam bahaya, Luffy tidak bisa berbuat apapun. Tiba-tiba saja Golden Week datang. I'll be back. Usopp yang sekarang sedang panik, dia pun memikirkan untuk bersembunyi, lalu mereka semua teman-temannya akan mati, atau dia akan menyerang, Usopp akan mati. Namun Usopp masih mempunyai sebuah cara. Ada seseorang yang masih belum ditemukan, yaitu Sanji. Sanji! Luffy! Mosshead. Well, that's something you don't see every day. Untung saja Sanji yang telah menemukan rumah lilin, di mana Vivi, Nami, dan Zoro ada di dalamnya. Namun sayang sekali mereka ternyata sudah dipindahkan. This is worse than death. I trust the three of you are uncomfortable. Mr. Tree yang telah memindahkan mereka bertiga dalam sebuah panggung pentas seni untuk jadikan karya sejati. Namun dengan kekuatan Mr. Tree, bahwa lilin tersebut sekeras baja, sehingga dengan secara otomatis mereka semua tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Maka ritual pun dimulai. Serbuk lilin yang ada di atas sana pun langsung bertaburan dalam tubuh mereka bertiga. Tetapi Nami melihat bahwa pedang Zoro masih saja tertancap. Ini bisa membuat sebuah keputusan bahwa Nami langsung mempengaruhi Mr. Tree untuk bisa menghapus lukisan yang ada di kaki Zoro, supaya Zoro bisa merasakan penderitaan tentang ini. Setelah dipikir-pikir, ternyata itu masuk akal. I wouldn't dream of immortalizing. My wax is hard as... Kemudian sisi yang lain di pesisir pantai, Golden Week bersama Luffy. Mereka berdua sedang bertamasya di pinggir pantai. Namun Golden Week dia mulai merasa bosan karena Luffy tidak merespon. Hingga pada akhirnya Luffy pun langsung diganti lukisannya dengan warna yang lain untuk bisa berantusias. Disinilah Luffy pun mulai merasa hal berbeda. How do you like the team? Save my... Sisi yang lain kembali kepada Sanji yang berada di rumah lilin milik Mr. Tree. Dia pun mulai saja melihat-lihat apa yang telah terjadi. Ternyata tempat ini adalah tempat miliknya Backwards untuk bisa melihat semua harga buronan, termasuk juga kru topi jerami. Tiba-tiba saya dan Mushi telah berdiri. Mr. Zero. Sungguh tanpa diduga, di mana kepala sindikat Backwards yang mereka disebut adalah Mr. Zero. Ia tidak mengetahui bahwa yang mengangkat telepon adalah Sanji. Dalam perbincangannya, di mana Mr. Zero menginginkan kru topi jerami dan Putri Vivi telah mati. Namun tiba-tiba saja anggota Backwards yang lain telah datang. Kemudian Usopp yang masih saja panik dan berlari, dia pun telah melihat bahwa Gori telah bangkit kembali, yang telah ditusuk oleh temannya ketika pertempuran di episode sebelumnya. Dia pun langsung meminta tolong kepada Gori sebagai raksasa sejati. Namun Gori yang telah kesakitan memberikan sebuah motivasi kepada Usopp bahwa dia harus berjuang untuk bisa menyelamatkan teman-temannya atau mereka mati. Honorable death. Polly, wanna crack up?
said that. Me? Who am I really speaking to? It's the prince. Hello, gorgeous. Kemudian kita melihat bahwa Zoro, Nami, dan Putri Vivi mereka sudah hampir tertutup oleh lilin dan hampir saja mereka sudah menjadi koleksi dari Mr. Tree. Namun Zoro mengatakan kepada teman-temannya, janganlah khawatir karena kapten kita Monkey D. Luffy akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Don't worry, Luffy will come. I can guarantee he's fighting it. Makes me furious! Namun sayang sekali Luffy yang masih di bawah pengaruh dari Golden Week. Dia pun terus saja berusaha untuk bisa melawan. Tetapi kekuatan Golden Week terlalu kuat. Luffy yang tidak bisa menandingi kekuatan yang ada di dalam diri. Dia pun langsung terpengaruh untuk bisa nyebur ke dalam lautan dan mati secara perlahan. Langkah demi langkah Luffy pun langsung menurut kepada Golden Week. Untung saja Usopp datang. Luffy! I'm coming for you, buddy! Waktu yang semakin menipis, di mana Zoro, Nami, dan Putri Vivi mereka sudah hampir tertutup sampai 98% mereka akan mati. Untung saja Luffy dan Usopp langsung berlari untuk menyelamatkan mereka. We're the heroes. You're too late. But that's more time than you have. You will pay. Wait! They're gonna die! Tindakan konyol dan gegabah Luffy malah mengejar Mr. Tree. Padahal teman-temannya sekarang dalam bahaya. Akhirnya Usopp langsung mengumpulkan kekuatan dan tenaga pikiran yang sekarang ingin berbohong kepada mereka semua. Di mana Usopp menginginkan duel yang sangat adil seperti para raksasa. Namun ternyata ini adalah hanya sebagai pengalihan. Like this! Shut up, do you? 50 kilo. 100 kilo. Yeah. Thanks for saving us. Sisi yang lain, Luffy malah masuk ke dalam tengah hutan untuk bisa mengejar Mr. Tree yang entah di mana. You're a bruiser. You rush in blindly. Tabasco Storm! Singkat cerita, Luffy yang telah masuk ke rumah raksasa melihat bahwa Gori yang sudah menjadi lilin. Disinilah Luffy langsung mengamuk. Sayang sekali Luffy yang sekarang terjebak. Dia pun akan dibunuh oleh Mr. Tree. Untung saja dapat mengelak. Disinilah kemarahan Luffy pun semakin memuncak. Singkat
Singkat cerita, setelah mengalahkan Mr. Tree, akhirnya Luffy pun langsung kembali kepada teman-temannya. Mereka semua pun berterima kasih kepada Usopp, di mana Sanji yang baru saja tiba mengatakan kepada mereka dia telah menemukan low post menuju Alabasta. Let's get the hell out of here. Singkat cerita, setelah mereka melihat dua raksasa, Gori dan Dori, mereka telah bersahabatan kembali, meminta kepada Luffy bersama yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan dan jangan menoleh ke belakang karena mereka akan melindunginya. The legend of brave warrior Usopp sails straight ahead, no matter what happens. Setelah berpamitan, Luffy bersama kawan-kawannya pun langsung melambaikan tangan sebagai tanda persahabatan dan akan berjumpa lagi. Kemudian Putri Pipi berterima kasih kepada Luffy dan kawan-kawannya karena dia telah mengantarkan sejauh ini. Bahkan situasi pun semakin dalam bahaya. Tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja monster laut telah menghalanginya. It's a giant goldfish! What the hell? Singkat cerita, ketika malam telah tiba, mereka semua pun langsung bersorak dan bergembira, mengucapkan terima kasih kepada Usopp. Usopp. Sebuah malam yang sangat berbahagia, mereka pun langsung bercengkrama, makan, minum dengan secara sepuasnya. Vivi yang melihat kebersamaan dan kekompakan mereka membuat dirinya sangatlah iri sekali. Tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba saja Nami meminta izin untuk tidur duluan. I'm actually feeling a little tired, so I'm gonna turn in early. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan sebuah tempat. Nico Robin sebagai wakil dari Bulkworks bertemu dengan seorang Raja Wapol dari Kerajaan Drum. Ternyata raja ini telah bekerja sama dengan Bulkworks untuk bisa membuat sebuah tindakan kriminal, di mana Wapol yang telah memberikan sebuah keuangan dan sebuah senjata, dia pun langsung menagih janji. I want what I'm owed! Well, rest assured. Nico Robin, wakil dari Mr. Zero, mengatakan kepada Wapol dia sudah membuat sebuah hadiah untuk dirinya, dan ini adalah sebuah buah iblis yang sangat langka sekali untuk diberikan kepada Wapol. What power does this one hold? Take a bite and find out. Bon appetit. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian kembali lagi kepada Nami yang sekarang baru saja siuman. Nami yang sekarang masih kelengar, dia pun langsung melihat bahwa Sanji telah merawatnya, dan ternyata Nami sudah pingsan 4 hari. Nami, that was 4 days ago. What? I think there's something had a little garden. Kemudian Sanji yang telah membiarkan Nami untuk beristirahat, seluruh kru Topi Jerami pun langsung berkumpul di dek kapal untuk bisa membahas tentang Nami, karena perjalanan menuju Alabasta dipastikan hampir 1 minggu lagi. Sanji langsung melaporkan kepada Luffy bahwa kondisi Nami sekarang sedang kritis, membutuhkan dokter. Untungnya Vivi langsung merelakan untuk singgah di pulau. Which is why we're gonna stop at the first island we find and get Nami help. That is the fastest way. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan kapten dari angkatan laut yang bernama Smoker membawa tangan kanan yang bernama Tashigi. Mereka berdua berada di sebuah pusat informasi angkatan laut. Namun tiba-tiba saja Tashigi telah menendang salah satu korban. Diduga ini adalah ulah Zoro dari kru Topi Jerami. Find the commander's office. Call it in. We found an island! Drum Kingdom. Singkat cerita, kembali lagi kepada kru Topi Jerami. Vivi yang telah melihat sebuah pulau, ternyata itu adalah Pulau Drum. Sayang sekali di mana kerajaan Drum
dan Alabasta telah bertikai beberapa tahun yang lalu. It means someone on the island hates Vivi's guts. That king, Wapol. Sebelum kita lanjut, saya akan membawa teman-teman semuanya 10 tahun yang lalu. Sebuah rapat kerajaan di seluruh dunia. Terlihat Putri Vivi yang masih kecil, dia nongol untuk bisa mengintip apa yang dikatakan oleh seluruh para raja. Dari mulai seluruh Raja Timur sampai Raja Barat, mereka semua berkumpul di tempat ini untuk membahas tentang sesuatu yang sangat penting sekali. Ini adalah hal yang paling langka, yaitu tentang pahlawan revolusi. Karena mereka menentang pemerintah dunia, termasuk juga mengancam para kerajaan. Disinilah mereka semua harus bertindak, di mana Wapol masih ada di tempat ini mengikuti semua tentang rapat yang sangat mengerikan. Tetapi Wapol yang mempunyai sebuah pemikiran yang lain, bahwa Wapol dengan arogannya dia akan membantai siapapun yang telah menghalanginya. Tiba-tiba saja Raja Alabasta yang bernama Cobra telah berdiri, dan itu adalah ayahnya Vivi. Dia yang tidak setuju tentang apa yang dikatakan oleh Wapol, karena selayaknya sebagai raja untuk bisa melindungi rakyatnya sendiri. Well, I couldn't stand my father. Now, I am king. I am the kingdom! Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan kembali Smoker yang masih berada di pusat informasi. Ternyata tempat ini sudah dibantai oleh seseorang tanpa diduga anggota Barakworks. Here comes the heat. What the hell are you? It's thirsty. Singkat cerita, Luffy bersama kru topi jerami pun telah sampai di sebuah gerbang kerajaan Drum. Dia pun mengatakan untuk bisa meminta tolong. Akan tetapi mereka pun tidak akan pernah bisa untuk bisa menerima bajak laut dan melakukan perlawanan. Putri Vivi yang telah tertembak, Luffy akan mengamuk. Namun dia mengatakan kita harus memohon. We are very sorry. Our friend is gravely ill. I'm sorry. Help our friend! All of you, come with me. Untung saja Luffy mengerti kata-kata dari Putri Vivi untuk bisa memohon kepada semua orang di tempat ini. Karena yang jelas mereka membutuhkan dokter yang harus menangani Nami. Seorang kepala keamanan, dia yang bernama Dalton, menerima bajak laut dengan susah hati. Walau seperti itu, Dalton mempunyai sisi kebaikan. Kemudian Dalton mengatakan kepada Luffy bahwa Drum telah hancur. Raja Wapol telah pergi membawa seluruh dokter, kecuali satu dokter yang ada di ujung tebing. Wapol took all the doctors with him except one. Her name is Correa. She's taken over Drum Castle at the top of the mountain. Singkat waktu kembali lagi kepada Tashigi bersama Smoker. Dan yang masih menyusuri pusat angkatan laut tentang informasi, semuanya telah dibantai. Tiba-tiba saja, di mana Tashigi langsung menyerang, tanpa ampun menyerang kembali. Doesn't belong in the hands of an assassin. You will never touch that sword again. Di waktu yang sama, Luffy yang sekarang masih melamun untuk bisa menyelamatkan Nami. Karena tidak mungkin mereka harus bisa menunggu besok pagi. Dengan keputusan, Luffy akan memanjat tebing tersebut. Then we go straight up. Nami, we're gonna have to climb it to get to her. I'm counting on you, Captain. Fine, I'm coming too. Kemudian Luffy langsung mengatur strategi bahwa Sanji ikut bersama Luffy untuk bisa membawa Nami ke tengah-tengah tebing supaya bisa mendapatkan dokter. Sedangkan Zoro tinggal di tempat ini. Setelah persiapan, akhirnya mereka bertiga pun langsung berangkat. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Zoro pun mulai bosan. Dia pun tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa luntang-lantung. Zoro, do something else.
do something because this is not helping. Gonna join Dalton on watch. No, Princess Phoebe. A ship. As far as he knows. Kemudian kembali lagi kepada 10 tahun yang lalu, di mana Putri Vivi bersama Igaram. Mereka berdua sedang melakukan perbincangan tentang Putri Vivi. Akan tetapi tiba-tiba saja Wapol yang sedang melintas dengan amarah malah menampar Vivi. Out of my way, child! Highness! You would dare strike the Princess of Alabasta! Oh no! How unfortunate you are to be the daughter! Memang sangat biadab, bukannya meminta maaf, malah mengejek Putri Vivi. Dan tidak peduli, mereka pun langsung pergi. Di sana ada Dalton meminta maaf kepada Igaram. Kemudian Vivi yang menangis jadi-jadinya karena dia benar-benar tidak bisa menjadi penerus ayahnya. Lemah dan tidak berdaya. Tetapi Igaram terus saja menguatkan Putri Vivi. You're awful quiet over there. Look, I'm nervous too. Kembali kepada masa sekarang, setelah sekian lama Luffy, Sanji, dan Nami berada di ujung tanduk tebing. Mereka semua dengan badai salju yang sangat ekstrim untuk bisa menyelamatkan Nami. Sayangnya, Luffy telah tergelincir. Singkat cerita, di mana Nami telah mendapatkan sebuah perawatan dari tempat yang sangat misterius. Nami yang baru saja sadar bahwa dia sekarang sedang dirawat. Melihat ada boneka rusa yang sedang berjalan, membuat Nami pun langsung bertanya, siapakah dia? Hello? Hiding? You're peeking the wrong way. Shut up! Seperti layaknya boneka rusa yang imut, dialah yang bernama Tony Chopper, seorang dokter yang telah merawat Nami. Tanpa diduga, Chopper telah mempunyai seorang guru, dialah yang paling berbakat, bernama Dr. Kureha atau disebut dengan Dr. Rin. Mengatakan kepada Nami, dia telah dirawat beberapa hari yang lalu karena telah terpingsan. Dan jangan macam-macam, Nami harus sembuh total. No, really, I'm feeling much better. Fully recovered or dead. Memang sangat kejam, tetapi ini untuk kebaikan Nami. Di mana Kureha mengatakan kepada Nami bahwa dia telah digigit serangga purba yang sudah lama punah. Namun dia telah disembuhkan dan mendapatkan sebuah obat antibiotik khusus. Dengan begitu, Nami langsung bertanya, di manakah Luffy berada? And Luffy? Yes! And this old witch tried to cook me in a soup and eat me! I think. Nami, you're okay! Melihat teman-temannya sehat walafiat, Luffy pun sangatlah senang sekali. Karena sekarang dia berada di tempat yang tepat untuk bisa menangani Nami. Dengan perjalanan yang sangat panjang, pastinya mereka semua merasa lapar. Akhirnya Sanji bersedia untuk memasak. Melihat ada sesuatu, Luffy pun langsung tercengang terhadap Chopper. What are you? What is that? Sungguh sangat disayangkan sekali season 2 episode 5 dan 6 harus bersambung di sini. Bagaimanakah perjalanan Luffy untuk bisa menemukan One Piece? Pastinya akan sangat menyenangkan sekali. Bagaimana tanggapan para penonton setia tentang episode ini? Langsung saja tulis di kolom komentar. Luffy bersama kru topi jerami sekarang berada di pulau kerajaan Drum, di mana rajanya yang bernama Raja Wapol telah bertindak senonoh, bahkan menyakiti rakyatnya. Jadi pertanyaan adalah, ketika Luffy bahkan Putri Vivi mengetahui ada di kerajaannya, apa yang telah terjadi? Pastinya Wapol yang masih mempunyai sebuah dendam kepada Raja Alabasta, apalagi putrinya ada di tanah kerajaannya. Pastinya akan menjadi sebuah peperangan yang sangat mengerikan. Ya, kita akan bahas di episode selanjutnya. Kemudian Luffy bersama Nami yang masih berada di sebuah tebing kerajaan Drum, di mana mereka harus bisa menunggu Nami sampai sembuh total.
karena Dr. Kureha tidak akan meninggalkan apalagi membiarkan mereka keluar secara hidup-hidup kalau tidak sembuh total. Ini menjadi sebuah tantangan bagi Luffy untuk bisa menyelesaikan sebuah misi, karena waktu terus saja menyurut. Alabasta sekarang sedang genting dengan kejaran dari seluruh para sindikat Bergworks dan akan membunuh Raja Alabasta. Ini menjadi sebuah petualangan yang sangat seru sekali. Bagaimanakah Luffy bersama kru topi jerami akan sampai di Alabasta dengan tantangan yang sangat mengerikan? Pastinya kita semua sangatlah penasaran sekali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Di sini bersama Karya GC akan bahas sampai tuntas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.